Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di hari Selasa, 14 September 2021. Kali ini renungan kita bertajuk ramah ke semua orang. Sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, dan biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan dalam kehidupan kami di hari ini. Bimbing kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pagi hari ini berjudul Ramah ke Semua Orang. Teks bacaan diambil dari Efesus 4. Saya ulangi, Efesus 4 ayat 32, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, ada ungkapan seperti ini, senyum Anda membantu kesembuhan pasien. Tulisan ini pernah saya jumpai dan saya baca. Ada di sebuah rumah sakit. Saudara-saudara, tulisan ini sebetulnya adalah ungkapan keramah tamahan dan senyuman para medis, dokter, perawat, dan semua pihak yang terkait, membuat nyaman para pasien dan meyakinkan para pasien segera sembuh dan terbantu sembuhnya. Amat berbeda jika kita lihat bila para medis, dokter, perawat, dan lain sebagainya bengis atau galau. Mungkin para pasien pun cepat stres dan menambah beban sakitnya sehingga imun tubuhnya berkurang drastis, bahkan menambah penyakitnya. Keramah tamahan juga menjadi perhatian utama bagi kalangan pebisnis, khususnya yang terkait dengan layanan publik. Misalnya di front office, bank, ataupun juga di hotel-hotel, restoran. Keramah tamahan membuat orang betah, senang, dan segan. Layanan mereka yang ramah menjadi nilai tambah dari bisnis dan jasa yang mereka tawarkan. Dalam renungan pagi hari Selasa ini, Rasul Paulus menasihatkan bahwa orang percaya harus ramah terhadap semua orang. Buat saudara dan saya, berarti menyambut orang lain dengan gembira, senang hati, berpikir positif bagi orang lain, dan ikhlas menolong apa yang dibutuhkan orang lain. Menurut Paulus, ramah adalah bagian karakter anak-anak terang. Dahulu memang kita adalah anak-anak kegelapan. Namun karena Kristus telah menyelamatkan anak-anak Allah, hidup dalam terang, dan berperilaku sebagai pewaris hidup yang kekal. Nah, bagaimana sekarang anak-anak terang melakukan kegiatannya? Bagaimana anak terang tetapi perangainya bengis
dan kejam. Sungguh ini sangat jauh dari karakter orang Kristen. Ramah adalah kewajiban orang Kristen karena panggilan orang percaya adalah kesediaan hati melayani orang lain. Maka dalam keadaan tidak senang di hati pun, kita harus mengutamakan kebaikan buat orang lain. Itulah sebab Yesus berujar dalam Matius 5, kasihilah musuh. Lebih jelas lagi ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Bahkan orang percaya harus mampu memberkati dan membiarkan orang-orang yang telah membenci dan mengutuk kita. Di surat Paulus kepada jemaat Roma 12 ayat 21 disebutkan, jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kembali ke tadi soal ramah. Ramah bukan berarti lemah. Ramah bukan berarti tak berdaya. Tetapi ramah merupakan sikap hidup seseorang yang mampu mengutamakan orang lain ketimbang diri kita. Mampu mengutamakan orang lain karena di dalam hatinya tiada dendam tetapi pengampunan dan maaf. Sebaliknya orang yang egois dan sombong cepat mengorbankan orang lain dan mencapai kepentingan dirinya. Orang ramah meneladani Kristus yang rela berkorban menyelamatkan kita. Pesan renungan hari Selasa ini adalah bagaimana gereja mula-mula menenangkan hati para pembenci Kristen atau musuh Injil. Sehebat apapun usaha mereka mengejar dan menganiaya orang percaya, tetapi ramah dan memancarkan karakter Kristen, itulah yang perlu kita lakukan, kita lakoni sebagaimana Bapak-Bapak Gereja Perdana melakukan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kenanlah Tuhan di hari ini memberkati hidup kami. Dan nama Tuhan yang kami permuliakan sehingga kami dikuatkan dan dimampukan Roh Kudus untuk ramah seorang kepada yang lain. Tolong kami Tuhan bersama keluarga kami untuk bisa dididik menurut Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.